Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 1, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Susi ya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di rumah bersama kedua orang tua. Ingat, kalau keluar rumah harus tetap memakai masker, cuci tangan, memakai sabun, dan hindari berkerumunan ya anak-anak. Nah, pagi ini Bu Susi akan mengajak anak-anak untuk belajar di tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Dan di subtema 2 hewan di sekitarku. Dan di pembelajaran 1 tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa dapat menulis ungkapan pemberitahuan secara tertulis dengan tepat. 2. Siswa dapat menyampaikan informasi tentang aturan merawat hewan di rumah dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyampaikan kegiatan merawat hewan di rumah dengan benar. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi gerak anggota tubuh menirukan gerakan dengan benar. Nah, ayo kita belajar dengan penuh semangat ya anak-anak. Semangat! Coba lihat, di sini ada gambar-gambar anak-anak. Hewan peliharaan Benny. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di rumah. Ada kucing yang dipelihara di dalam rumah. Benny memiliki kucing peliharaan. Benny sangat menyayangi kucing tersebut. Benny selalu merawat kucingnya. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum. Benny juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Benny bersih dan sehat. Benny senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik ya anak-anak. Nah, seperti binatang Benny itu. Nah, selanjutnya perhatikan gambar kandang kucing peliharaan Benny berikut ini. Nah, inilah kandang kucing Benny anak-anak. Benny memberi tulisan pemberitahuan di sebelah kandang kucingnya. Perhatikan tulisan tersebut. Tulisan tersebut dibaca, dilarang memberi makan sembarangan. Benny ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Benny memberi makan kucingnya dengan teratur anak-anak. Makanan yang diberikan untuk kucing tidak sembarangan anak-anak. Hanya Benny yang boleh memberi makanan pada kucingnya. Semua anggota keluarga mengikuti saran Benny. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Nah, apa pemberitahuan yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut? Jelaskan. Anak-anak di sini disuruh menjelaskan dari ungkapan yang ada di gambar itu ya anak-anak. Coba lihat, gambar itu ada gambar hewan. Hewan itu hewan anjing yang dipalang merah. Nah, di bawahnya itu ada tulisan anak-anak. Nah, tulisan itu namanya ungkapan dari gambar tersebut ya. Ungkapan itu yang berbunyi dilarang membawa hewan peliharaan. Nah, anak-anak di sini disuruh menjelaskan dari ungkapan tersebut.
Nah, coba Bu Susi di sini memberi jawabannya ya. Nanti anak-anak mencermati. Jawabannya adalah kita dilarang membawa hewan peliharaan. Nah, itu maksud dari ungkapan tersebut ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu ungkapan yang mana dan penjelasannya bagaimana. Anak-anak sudah paham ya? Semoga anak-anak paham. Nah, sekarang tugas anak-anak tuliskan ungkapan pemberitahuan berdasarkan gambar di samping. Nah, tugas anak-anak di sini disuruh membuat ungkapan sesuai gambar yang ada di situ ya anak-anak. Di situ itu ada kucing yang dipalang merah. Anak-anak menuliskan ungkapannya dengan benar dan menulisnya dengan rapi ya. Ingat, ungkapannya seperti contoh yang nomor 1 tadi. Ungkapan itu kata-kata yang ada di bawahnya gambar. Gambar merah tadi ya, tulisannya yang ada merahnya tadi. Di kotak merah itu namanya ungkapan anak-anak. Nah, paham ya anak-anak? Semangat, pasti anak-anak paham. Kerjakan di rumah bersama kedua orang tua. Selanjutnya, kegiatan memelihara hewan peliharaan merupakan kegiatan yang menyenangkan. Pasti itu ya anak-anak. Kita harus mengetahui cara merawat hewan peliharaan. Hewan peliharaan harus dirawat agar dapat tumbuh dengan sehat. Nah, ayo berlatih anak-anak. Apakah kamu juga memiliki hewan peliharaan? Pasti punya. Apa nama hewan yang kamu pelihara? Ayo anak-anak harus bisa menyebutkan hewan peliharaan anak-anak di rumah apa saja. Nah, coba sekarang lihat di halaman 52 ya. Anak-anak disuruh menuliskan. Tuliskan 4 aturan merawat hewan peliharaan yang kamu ketahui. Ayo coba di sini kita kerjakan bersama ya, biar anak-anak paham bagaimana cara merawat hewan peliharaan. Coba yang pertama adalah apa anak-anak? Hebat sekali, yaitu memberi makan dan minum secara teratur. Yang kedua, membersihkan kandangnya. Yang ketiga, memandikan hewan peliharaan secara teratur. Yang keempat, tidak menyakiti hewan. Nah, anak-anak sudah tahu ya cara merawat hewan peliharaan. Coba nanti anak-anak tulis di buku anak-anak masing-masing dengan rapi dan benar. Nah, tugas anak-anak sekarang kalau sudah tahu merawat hewan peliharaan, sekarang anak-anak ceritakan cara merawat hewan yang kamu ketahui. Anak-anak menulis di kotak tersebut ya anak-anak, ceritakan cara merawat hewan sesuai dengan aturan yang benar, seperti yang Bu Susi kasih tahu tadi ya, yang kita belajar bersama yang di atasnya tadi ya anak-anak. Nah, coba ceritakan sesuai dengan kreativitas anak-anak sendiri dengan melihat aturan merawat hewan peliharaan dengan benar. Paham ya anak-anak? Semangat, pasti bisa kerjakan di rumah bersama kedua orang tua. Selanjutnya, amati kegiatan memelihara hewan di bawah ini. Tuliskan informasi penting apabila ingin merawat hewan tersebut. Carilah informasi dengan cara bertanya kepada teman atau gurumu. Nah, anak-anak di sini disuruh menulis informasi penting apabila ingin merawat hewan. Nah, sebelum mengerjakan anak-anak lihat dulu ya. Di situ ada gambar. Setelah melihat gambar, anak-anak baru bisa menulisnya. Bu Susi memberi contoh ya, yang pertama. Yang pertama itu adalah Siti membersihkan akuarium anak-anak.
Nah, jadi di sini ditulis membersihkan tempat ikan atau akuarium supaya bersih. Paham ya anak-anak? Selain bersih, supaya ikan yang dipelihara sehat. Nah, coba anak-anak nanti yang nomor 2 itu dan 3 kerjakan di rumah bersama kedua orang tua ya anak-anak. Yang nomor 2 itu Edo sedang apa itu? Nanti dituliskan di situ supaya hewan peliharaannya sehat ya. Yang ketiga itu, ayo Lani sedang apa dengan kelincinya itu? Nanti ditulis juga di baris yang kosong itu ya anak-anak. Bisa ya? Mudah kan? Semangat, pasti bisa. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Udin sedang apa ayo ini? Ayo kita cari tahu ya, Udin ini sedang apa? Nah, hewan memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Lakukan permainan tebak gerak secara kelompok. Ciptakan sendiri gerakan menirukan hewan. Kemudian mintalah temanmu untuk menebak hewan yang kamu maksud. Nah, ternyata memperagakan gerakan hewan anak-anak. Lalu teman-teman menebaknya. Itu hewan apa yang diperagakan oleh Udin? Nah, anak-anak pasti paham. Sekarang cobalah menirukan gerakan kelinci seperti contoh berikut. Gerakan yang pertama yaitu coba lihat gambar ini anak-anak. Gerakan pertama menirukan posisi berdiri kelinci. Caranya kedua tangan diletakkan di samping telinga. Kaki sedikit ditekuk. Nah, yang kedua coba lihat ini. Gerakan kedua menirukan gerakan kelinci melompat. Kedua tangan diletakkan di samping telinga. Kaki sedikit ditekuk. Lompat ke kanan 1 langkah. Lalu lompat ke kiri 1 langkah anak-anak. Nah, yang ketiga yaitu gerakan menirukan gerakan kepala kelinci. Nah, caranya seperti ini anak-anak. Kedua tangan diletakkan di samping telinga. Kaki sedikit ditekuk. Kepala menengok ke kiri 1 kali. Kepala menengok ke kanan 1 kali. Nah, gerakan yang keempat yaitu gerakan menirukan badan kelinci. Caranya yaitu kedua tangan diletakkan di samping telinga. Kaki sedikit ditekuk. Kemudian badan digoyang ke kiri dan ke kanan anak-anak. Nah, paham ya? Coba anak-anak nanti lakukan di rumah ya. Lakukan gerakan sesuai urutan berikut. Yang pertama yaitu lompat ke kanan. Yang kedua, lompat ke kiri, lalu lompat ke kanan lagi dan goyang kepala. Ulangi gerakan dengan urutan sebagai berikut. Lompat ke kanan, lompat ke kiri, lompat ke kanan, goyang badan. Gerakan apa-apa berikut? Kanan, kiri, kanan, goyang, goyang. Nah, seperti itu ya. Cobalah membuat gerakan sesuai imajinasimu anak-anak. Lakukan di rumah coba ya. Dengan bantuan kedua orang tua. Pasti anak-anak bisa. Bisa ya anak-anak? Mudah kan? Semangat! Pasti anak-anak bisa. Nah, cukupkan sekian dari Bu Susi. Semoga video Bu Susi bisa membantu anak-anak untuk belajar di rumah dan memahaminya ya anak-anak. Semangat! Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.